Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, MKom. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa Bapak di kelas IF 301 untuk mata kuliah Sistem Operasi, Prodi PJJ Informatika, Universitas Siber Asia. Melalui video ini, izinkan saya untuk memaparkan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Operasi yang telah saya kerjakan. Di soal pertama yaitu apa itu sistem operasi, kemudian jelaskan fungsi dari sistem operasi. Baik, di sini definisi dan fungsi sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau disingkat OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras atau hardware, serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak seperti aplikasi atau program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan manusia. Adapun fungsi utama dari sistem operasi, pertama, resource manager, yaitu mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, disk drive, dan printer. Kemudian fungsi berikutnya yaitu interface atau antarmuka. Ini menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan komputer dengan mudah. Yang ketiga yaitu koordinator, yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas dari perangkat keras dan perangkat lunak. Yang keempat yaitu optimizer, merupakan mengoptimalkan kinerja sistem komputer agar berjalan efisien. Kemudian yang kelima yaitu gatekeeper atau yaitu melindungi sistem komputer dari akses yang tidak sah atau menjaga keamanan data. Soal nomor 2 yaitu sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Nah, berikut ini adalah karakteristik sistem operasi yang open source dan juga closed source. Yang mana pertama, akses source code. Untuk open source, kode sumber tersedia untuk publik dan dapat dilihat, dipelajari, serta dimodifikasi oleh siapa saja. Namun untuk yang closed source atau tertutup, kode sumber itu dirahasiakan dan hanya pemilik atau pengembang yang memiliki akses untuk melihat atau mengubahnya. Kemudian dari biaya, untuk open source atau yang terbuka, biasanya gratis atau biayanya rendah, hanya untuk layanan dukungan. Sementara untuk yang closed source, itu biasanya berbayar atau berlisensi dan mahal. Kemudian untuk pengembangan untuk open source itu dikembangkan oleh komunitas global atau banyak pengembang secara kolaboratif. Sementara untuk closed source itu dikembangkan oleh tim internal perusahaan atau organisasi tertentu. Kemudian customisasi untuk open source itu sangat fleksibel. Pengguna dapat memodifikasi sesuai dengan kebutuhan spesifik. Sementara untuk yang closed source itu terbatas. Pengguna hanya menggunakan fitur yang disediakan pengembang. Lalu untuk dukungan atau support untuk open source yaitu dukungan berasal dari komunitas atau forum. Untuk layanan berbayar pihak ketiga. Sementara untuk closed source itu dukungan resmi langsung dari vendor atau perusahaan pengembang. Nah, contohnya kalau untuk yang open source itu ada Linux seperti Ubuntu, Debian, kemudian Fedora, CentOS dan lain-lainnya. Atau untuk di smartphone itu ada Android. Kemudian untuk yang closed source itu seperti Microsoft Windows, macOS atau iOS untuk di mobile. Soal nomor 3, gambarkan skema dasar sistem komputer. Berikut ini skema yang telah saya gambarkan berdasarkan arsitektur von Neumann, yang mana skema dasar komputer terdiri dari 4 komponen utama, yaitu proses CPU, memori utama, perangkat masuk atau keluar atau input-output, ini digabung perangkat masuk dan keluar, dan yang keempat adalah interkoneksi antara komponen, ini adalah penghubung. Adapun penjelasannya, pertama proses CPU atau disingkat kepanjangannya adalah Central Processing Unit. CPU adalah pusat kendali dan pengolahan data. Di dalamnya terdapat 3 bagian penting. Ada CU, Control Unit, yang bertugas mengatur lalu lintas data. Kemudian
instruksi juga seperti polisi atau lalu lintas. Sementara ada ALU, ini singkatan dari Arithmetic Logic Unit, merupakan tempat dilakukannya perhitungan matematika dan logika seperti kalkulator. Kemudian di dalam CPU juga ada registers. Ini merupakan memori internal CPU yang sangat cepat untuk penyimpanan data sementara yang sedang diproses. Adapun komponen memori, ini merupakan memori utama atau main memory. Memori atau RAM disingkatnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang atau akan dieksekusi oleh CPU. Tanpa memori utama, CPU tidak akan memiliki tempat untuk mengambil instruksi secara cepat. Sifatnya volatile atau data hilang jika listrik mati. Komponen yang ketiga yaitu perangkat masuk atau keluar, atau kita biasanya disingkat input-output device. Komponen ini menjadi jembatan antara sistem komputer dengan dunia luar. Input yaitu alat untuk memasukkan data ke dalam sistem, contohnya seperti keyboard atau mouse. Sementara output ini adalah alat untuk menampilkan hasil pengolahan data, contohnya monitor atau printer. Komponen yang keempat yaitu interkoneksi antar komponen atau biasanya disebut bus. Bus ini adalah jalur komunikasi atau jalan raya yang menghubungkan CPU, memori, dan input-output. Data mengalir di atas jalur-jalur ini agar setiap komponen bisa saling bertukar informasi. Data bus ini dia membawa data, address bus ini menentukan alamat data, dan control bus ini membawa sinyal kendali. Singkatnya, cara kerjanya adalah data masuk melalui input, disimpan ke memori, diambil dan diolah oleh CPU, lalu melalui bantuan bus, kemudian hasilnya dikirim melalui ke memori atau langsung ditampilkan melalui output. Kemudian soal nomor 4 yaitu jelaskan apa perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Baik, berikut ini penjelasan mengenai perangkat input, proses, output, dan memori. Pertama, perangkat input ini sebenarnya berkaitan dengan skema yang barusan tadi dijelaskan. Untuk perangkat input atau masukan, perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam sistem komputer. Contohnya seperti keyboard, ini untuk memasukkan teks, mouse, pointer, kemudian scanner untuk memindai dokumen, atau mikrofon untuk suara. Kemudian untuk perangkat proses atau pemrosesan, yaitu merupakan komponen utama yang berfungsi mengelola data yang masuk sesuai dengan instruksi program. Ini merupakan otak dari komputer, itu ada di sini. Contohnya seperti prosesor atau CPU, seperti Intel Core atau AMD Ryzen, kemudian ada mainboard juga atau motherboard, VGA card, ini untuk grafis. Nah, adapun untuk perangkat output atau keluaran, yaitu merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data dari komputer dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia, seperti teks, gambar, atau suara. Contohnya seperti monitor, ini untuk menampilkan visual, printer untuk mencetak kertas, speaker untuk suara, atau proyektor. Dan yang keempat adalah memori atau penyimpanan. Ini merupakan media untuk menyimpan data dan program, baik yang sedang diproses, ini sementara, maupun untuk jangka panjang, permanen, seperti hard disk. Contohnya seperti primary memory atau RAM kita sebutnya, ini menyimpan sementara percepatan tinggi saat komputer menyala. Sementara untuk secondary memory atau hard disk atau SSD, ini untuk menyimpan permanen berkapasitas besar. Baik, yang kelima ini adalah langkah-langkah menginstal Ubuntu. Di sini saya memilih untuk menginstal sistem operasi Ubuntu versi 22.04 LTS. Berikut ini adalah langkah-langkah instalasi Ubuntu. Pertama, siapkan installernya. Kita download dulu file ISO-nya, file ISO Ubuntu dari website resminya. Kemudian kita buat bootloader. Di dokumentasi dari Ubuntu itu sendiri juga ada dokumentasi untuk membuat bootloader USB atau flash drive menggunakan aplikasi seperti Rufus atau Etcher. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah proses booting. Kita setelah jadi live CD atau live flash drive, kita colok ke komputer, kemudian
kita restart nanti akan booting otomatis. Biasanya secara default di sistem operasi atau di BIOS-nya sudah disetting booting from USB. Jadi setelah masukkan USB ke laptop atau PC, kita nyalakan, nanti dia akan masuk ke BIOS. Biasanya tekan F2 atau F12 atau del. Ini kalau misalnya prosesnya tidak boot from USB. Tapi kalau sudah boot from USB, kita restart aja sudah nanti masuk ke bootingnya dari live USB. Nah, yaitu masuk ke tahapan 3. Ini memulai instalasi. Nah, saat menu grup muncul, grup ini adalah bootloadernya sistem operasi di Linux. Kita pilih, ada pilihan menu try or install Ubuntu. Sistem akan memuat live session. Jadi kita setelah dia booting Ubuntu, ada Ubuntu Live, nanti ada pilihan, biasanya ada jendela dialog untuk install. Jadi kita klik install. Tapi kalau tidak muncul jendela dialog, kita klik icon installnya. Oke, kemudian tahap keempat itu konfigurasi awal. Jadi di dalam proses instalasi pertama, sebelum proses installnya berjalan, kita melakukan konfigurasi dulu. Ada beberapa pilihan seperti pilihan bahasa, kemudian pilihan keyboardnya, kemudian ada pilihan mau update atau tidak softwarenya, dan segala macamnya. Nah, setelah konfigurasi selesai, nanti ada pilihan instalasi type-nya. Kita pilih mau install bersih. Jadi kalau misalnya sudah ada data di hard disk sebelumnya, itu akan dikosongkan. Atau kita mau dual boot, bisa juga. Setelah itu kita pilih, kita klik now, nanti akan lanjut ke proses instalasi. Nah, di proses instalasi sebelum lanjut juga nanti ada pilihan kita akan meng-create user. Sampai proses konfigurasi selesai, barulah masuk ke tahapan 7, yaitu finalisasi. Ini proses menyalin data dari USB, data master ke komputer, ke hard disk, kemudian install dan segala macam. Setelah itu nanti terakhir ada pilihan restart. Setelah kita restart, USB kita cabut, barulah dia akan masuk ke sistem operasi yang kita sudah install, yaitu sistem operasi Ubuntu versi 22. Oke. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan video proses cara menginstall Ubuntu sampai sistem operasi Ubuntu siap untuk digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan install sistem operasi Ubuntu versi 22. Karena storage laptop tidak mencukupi, jadi saya akan melakukan install di VM. Di sini saya menggunakan Proxmox. Lanjut, saya akan buat dulu VM-nya. Ubuntu 22. Next. ISO-nya di sini ada ISO yang sudah disediakan. Kemudian kita next. Kemudian next lagi. Untuk storage di sini defaultnya 32. Oke. Kemudian kita next lagi. CPU-nya saya kasih dual core. Jadi 4 core totalnya. Kemudian next lagi. Memorinya kayaknya di ini core-nya tetap 2 aja. Oke. Memorinya kita kasih 4 GB. Kita kasih 4 GB. 4 GB kayak nggak cukup ya. Kita kasih 8 GB. Oke, nggak apa, 4 GB aja.
next, kemudian kita next lagi, lalu kita finish. Oke, ini VM yang baru kita buat tadi. Ini spesifikasinya. Sekarang kita langsung saja di start. Oke, kemudian kita buka konsol. Di sini ada pilihan grup. Kita pilih try or install. Terkadang proses instalasi bisa memakan waktu yang cukup lama, tergantung dari spesifikasi perangkat atau device yang kita gunakan. Oke, ini sedang loading booting untuk instalasi Ubuntu-nya. Pertama kali muncul dialog install, ada pilihan try Ubuntu atau install Ubuntu. Kita pilih install Ubuntu, pilih bahasa Inggris. Lalu ada pilihan untuk keyboard layout, kita pilih English, kemudian English, kita continue. Kemudian ada pilihan update and other software, ini kita pilih normal installation. Kalau pilihan minimal biasanya tidak banyak aplikasi yang terinstall. Ini contohnya yang ada biasanya yang basic, utilities sama web browser. Kita pilih yang normal installation. Kemudian download update kita biarin saja, lalu kita klik continue. Di sini ada pilihan erase disk and install Ubuntu. Kita install now. Ini ada peringatan kalau kita pilih ini, nantinya akan delete semua file-file atau program di directory yang kita gunakan, di hard disk yang atau di mesin yang kita gunakan. Kalau dalam hal ini saya menggunakan VM dan memang masih kosong, jadi tidak apa-apa, kita pilih yang atas. Kita klik install now. Oke, ini ada konfirmasi write the change to this. Kita continue saja. Ada pilihan region time, ini berkaitan sama waktu, nanti jamnya ikut jam mana, kita pilih Jakarta. Kemudian continue. Lalu kita masukkan username, your name-nya saya buat saja Ubuntu. Kemudian username-nya otomatis akan tercreate Ubuntu. Sini Ubuntu 123, Ubuntu 123. Ada notifikasi, ada keterangan ini passwordnya tidak cukup kuat ya, medium. Tapi tidak apa-apa, di sini hanya untuk percontohan saja. Tapi sebaiknya jika digunakan untuk pekerjaan sehari-hari itu dibuat yang lebih kuat lagi passwordnya. Ada kombinasi spesial karakter, biasanya minimal 12 karakter, kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan kombinasi angka. Oke, ini kita langsung continue. Di sini proses instalasi berdasarkan konfigurasi yang tadi kita sudah pilih. Kita bisa lihat progres yang sedang dijalankan. Di bawah sini ada keterangan creating ext file system. Ini adalah format partisi dari file system di Linux.
Sekarang kita bisa lihat sedang progres copy files. Proses instalasinya terkadang memang memakan waktu yang cukup lama atau bahkan sangat lama, tergantung dari spesifikasi device yang kita gunakan. Oke, di sini hampir finish proses copy filenya. Baik, akhirnya proses instalasi Ubuntu 22.4 sudah selesai. Sekarang muncul dialog installation complete dan kita perlu di restart. Kita klik restart now. Sedang proses restart Ubuntunya. Ini diminta remove installation media. Biasanya kalau kita install menggunakan USB atau CD itu dicabut, kemudian kita press enter. Oke, saya udah tekan enter. Sekarang restart. Sedang proses booting from hard disk. Oke, sekarang sudah masuk ke sistem operasi Ubuntu yang baru saja kita install. Sekarang ini di halaman login, kita akan login di akun yang tadi kita buat, akun Ubuntu. Passwordnya Ubuntu 123, enter. Baik, di sini sudah masuk ke sistem operasi Ubuntu. Kita akan coba cek versi dari Ubuntu yang kita gunakan. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Tampilan dash aplikasinya, kita bisa searching. Kita akan buka aplikasi terminal, enter. Di dock ini kita bisa lihat ada beberapa aplikasi, ada browser, ada email, ada Office, dan lain-lainnya. Oke, ini kita skip aja, muncul pertama kali ketika kita tadi baru saja selesai install ya. Atau kita abaikan dulu, kita akan cek versi dari Ubuntu yang kita gunakan. Get proc version. Ubuntu yang kita gunakan ya benar, yaitu Ubuntu 22.04. Berarti Ubuntu yang telah kita install sudah berhasil dan siap untuk digunakan untuk kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari. Baik, demikian proses instalasi sistem operasi Ubuntu. Demikian video presentasi yang bisa saya paparkan untuk jawaban dari soal ujian akhir semester dari mata kuliah sistem operasi ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan selama pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.